Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku It's Dokter Muda. Aku seorang dokter umum, Rudi Margono. Di TikTok ada, di IG juga ada. Kita akan bahas tentang alasan kenapa aku nggak ngerokok. Dan sebenarnya ini bukan satu-satunya alasan, dan setiap orang juga punya alasan masing-masing. Cuman alasan ini aku lebih menyoroti ke komposisi rokok. Kita tidak mau sesuatu karena kan bisa jadi kita tahu hal tersebut tuh membahayakan diri kita. Jadi kita alasan pada saat teman-teman menolak sesuatu karena kita tahu itu tidak baik buat kita, kita tolak. Atau mungkin ada alasan lain. Tapi secara logis, gampangannya yang sering kita lakukan adalah seperti itu. Kayak misal rokok ini. Rokok kita menolak atau kita nggak menghirup rokok, aku ya dalam hal ini ya. Itu karena aku membaca tentang zat-zat yang ada dalam rokok karena aku adalah seorang medis juga. Ini sama sekali nggak pantas masuk dalam tubuh kita, sehingga aku memutuskan untuk ya udah nggak bisa ini, nggak boleh ada dalam tubuh kita. Nah, apa saja zat itu? Kita akan bahas beberapa zat ya. Yang pertama CO atau karbon monoksida. CO ini adalah zat gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Makanya pada saat kita menghirup CO kita nggak sadar. CO itu dihirup dari asap knalpot motor, knalpot mobil, dan juga dapur yang nggak ada ventilasinya kehirup, kita nggak sadar kita udah menghirup itu. Dan rokok pun pada saat dihirup ya yang kerasa ya rasa rokoknya, bukan CO-nya. Dan CO ini di rokok itu sebetulnya boleh, nggak cuma di rokok sih, di segala sesuatu. Kalau CO itu masuk dalam tubuh kita tuh masih boleh dalam level tertentu, nggak boleh lebih dari itu. Sekitar berapa? Aku baca dari sumber itu sekitar 15 sampai 34 ppm. Kalau di-convert ke rokok itu sekitar 20 batang dalam 1 jam. Jadi tubuh kita tuh masih boleh loh sebetulnya ngerokok cuma 20 batang, tapi dalam sejam ya, nggak boleh lebih dari itu. Tapi nggak boleh lanjut, itu masalahnya. Kebanyakan dari perokok kan nggak mungkin berhenti sampai situ, karena di rokok ada zat yang membuat dia ketagihan. Masalahnya itu. Dan kabar buruk juga dari CO ini adalah CO ini dia itu akan berikatan dengan hemoglobin, teman-teman. Hemoglobin itu dia adalah senyawa yang ada dalam sel darah merah. Dia bertugas untuk membawa oksigen dari udara yang kita hirup. Oksigennya itu masuk ke paru-paru. Di paru-paru hemoglobinnya itu akan mengikat oksigennya, terus disebar ke pembuluh darah, terus ke sel-sel, ke organ-organ dalam tubuh kita, dari rambut, dari otak sampai ke ujung kaki. Itu tugas hemoglobin. Sayangnya hemoglobin kalau dia menjumpai CO ya, oksigen kan O2, CO itu C sama O ya kan. Dia berikatan dengan CO 200 sampai 250 kali lebih kuat dibandingkan dengan oksigen. Jadi pertanyaannya, kalau aku hemoglobin ada CO ada oksigen, aku lebih milih mana? Lebih milih CO pasti, karena keterikatan itu sangat kuat. Dengan seperti itu, apa dampak yang dimunculkan pada saat hemoglobin tidak mengikat oksigen? Dalam jangka pendek mungkin tidak begitu kerasa, tidak masalah. Tapi masalahnya dalam jangka panjang, bertahun-tahun, dari dia muda merokok, dari SD bahkan, sampai dia tua, bayangin itu udah berapa batang, berapa tahun, berapa CO yang udah dihirup. CO ini karena tadi dia menyingkirkan oksigen, akhirnya oksigen akan terhambat, suplainya tidak optimal masuk dalam tubuh kita, sehingga sel-sel organ-organ akan mengalami hipoksia, akan terjadi kematian sel, apoptosis, akan secara klinis akan rusak kulit kalian contohnya, atau stroke ya, serangan jantung, itu kan karena kematian sel juga. Dan juga gangguan-gangguan metabolik, gangguan kardiovaskular. Silakan teman-teman cari sendiri di Google. Terus yang berikutnya secara akut, CO ini kalau misal teman-teman nggak biasa ngerokok terus ngerokok karena ada kandungan CO-nya, itu akan bikin pusing, akan bikin lemes, sakit kepala segala macam. Ini secara akut, nggak langsung lama, nggak berlangsung begitu lama, tapi secara akut. Yang kedua tidak lain tidak bukan adalah nikotin. Nikotin ini dia adalah senyawa alami basa yang ada pada tanaman-tanaman tertentu, teman-teman. Misalnya tembakau, dalam hal ini rokok ya. Terus ada kentang, tomat, sama aku lupa satu lagi. Pokoknya ini adalah bahan alam sebetulnya, ada di tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan tertentu. Cuman yang paling tinggi kadarnya adalah tembakau. Dan pada saat dia dibakar,
akan menimbulkan efek adiktif. Jadi sebetulnya ada dua efek dari nikotin ini. Yang pertama stimulan, yang kedua adiktif, dan ini terjadi secara bersamaan. Apa itu stimulan? Stimulan adalah menimbulkan efek kalian terjaga, kalian lebih fokus, kalian merasa lebih mood. Itu stimulan. Dan adiktif berarti dia ketagihan, sulit lepas dari lingkaran setan ketagihan kalau teman-teman sudah sekali coba. Karena pada saat teman-teman merokok itu butuh 8 detik doang untuk bisa masuk, ya, tadi nikotinnya masuk ke dalam mempengaruhi otak, kemudian teman-teman merasa nyaman, stimulan dan adiktifnya bekerja langsung. Jadi kayak efek instan gitu, dopamin instannya tuh langsung dibanjiri ke otak. Padahal dopamin yang bagus kita konsumsi adalah dopamin yang bukan instan. Dopamin instan contohnya merokok, main game, terus habis itu narkoba segala macam, itu kan instan, hanya butuh sekian detik. Semakin gampang kita mendapatkan dopamin, maka kita akan mudah ketagihan dan sulit lepas dari dopamin tersebut, atau withdrawal effect-nya akan semakin besar. Dan sebaliknya, pada saat kita mendapatkan dopamin dengan effort yang lebih, maka itu akan lebih bermanfaat buat kita. Dopaminnya akan menjaga kesenangan kita dengan tanpa efek samping yang begitu berarti. Contohnya apa? Contohnya nge-gym, olahraga, basket, main futsal. Contoh lagi, ngobrol sama anak kalian, sama istri kalian, ngejokes, melawak, lucu. Itu mengeluarkan dopamin. Cuman dopaminnya lebih natural, lebih tidak didapatkan dengan instan, maka efeknya pun, efek sampingnya tidak sebesar teman-teman mendapatkan dopamin instan. Ini juga yang menjadi alasan kenapa orang-orang yang sudah merokok, dia udah terkontaminasi ya dengan nikotin, karena dopaminnya banyak dibanjiri di otaknya. Dia akan mempengaruhi sistem emosional di dalam otak, namanya sistem limbik. Dia akan mempengaruhi sistem rewarding. Intinya, dia itu akan membutuhkan dengan kadar yang sama dopamin pada periode sebelumnya. Jadi pada saat dia nggak ngerokok, dia akan mempertanyakan, otaknya mempertanyakan, mana dopaminnya, mana rokoknya gitu, mana nikotinnya, kok nggak dikasih lagi. Dia akan berteriak karena udah biasa dikasih. Ini akan mempengaruhi emosi, akan mempengaruhi sistem limbik, di mana seseorang yang udah seperti ini akan sulit berpikir secara rasional. Inilah sebab kenapa orang-orang yang merokok, dia akan sulit untuk menerima rokok itu punya banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif. Karena apa? Karena mereka nggak mempergunakan rasionalitasnya, karena sudah terpengaruhi secara emosi bahwa memang ini punya dampak yang ngenakin buat tubuhnya. Beda halnya dengan teman-teman yang belum pernah merokok, lebih mudah menggunakan rasionalitasnya. Kenapa? Karena nggak terikat secara emosi, nggak ada sistem limbik yang terpengaruhi, dopaminnya tuh masih secara natural, dan juga berpikirnya masih rasional karena menggunakan prefrontal cortex daripada menggunakan sistem limbik, sehingga lebih mudah menimbang-nimbang, oh ini dampaknya buruk, oh ini dampaknya negatif, sehingga aku lebih secara logis yang memutuskan untuk bisa menghindari karena dampak negatifnya lebih banyak. Ada yang bilang bahwa ya rokok juga bisa punya dampak positif dari nikotin tersebut, seperti menenangkan, menghilangkan pusing, kayak orang banyak stres habis itu ngerokok jadi enak, bapak-bapak yang banyak pikiran terus ngerokok jadi enak. Mungkin teman-teman ada yang mengalami itu. Tapi sebetulnya itu semacam covernya doang. Dia adalah dampak positif di awal doang, yang sangat tidak sebanding dengan dampak negatif yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman merokok dalam jangka waktu yang lama. Kayak itu tuh kayak marketingnya rokok di awal doang, supaya bisa, oh ini bisa menenangkan loh, oh ini enak loh, padahal enggak. Di dalam rokok itu nggak cuma nikotin, teman-teman. Ada banyak zat lain, ada ratusan, ada ribuan. Tapi yang aku bahas cuma beberapa doang sih. Jadi jangan termakan dalam marketingnya rokok yang dia menenangkan. Ada dampak yang nggak sebanding sekali dengan rasa menenangkan, rasa menghilangkan pusing tersebut. Dan sebetulnya ini nggak cuma ada di rokok, tapi dalam level yang lebih positif ya. Contohnya kayak misal coklat, kayak misal kopi, kayak misal teman-teman makan makanan enak gitu. Itu memunculkan dopamin. Cuman nggak, efek sampingnya itu nggak sebesar dari rokok. Perumpamannya itu gini, teman-teman, kalau rokok itu, kalau teman-teman punya pabrik rokok ya, terus habis itu iseng-iseng aja di rokok ini, teman-teman punya teknologi gimana rokok ini nggak mengandung nikotin. Aku jamin perokok itu udah nggak mau ngerokok lagi. Orang yang pertama ngerokok dikasih ngerokok itu nggak akan ketagihan. Kenapa? Karena nggak ada zat adiktifnya, nikotinnya udah diambil. Jadi kayak tikus yang dikasih racun gitu. Karena kan rokok ini racun yang bikin orang merasa dia lebih aman, lebih tenang, dan ketagihan kan nikotinnya. Ketika nikotinnya diambil, ya udah dia makan racun.
Kan itu yang dirasakan sama perokok. Kita selama ini perokok itu termanipulasi sama hal yang bernama nikotin. Dan satu lagi yang perlu luruskan, bahwa nikotin itu dia tidak menyebabkan kanker. Bukan berarti rokok tidak menyebabkan kanker. Karena yang menyebabkan kanker bukan dari nikotin, tapi dari zat yang lain yang akan kita bahas nanti. Yang berikutnya adalah tar. Tar itu adalah hasil pembakaran zat organik, ya. Ketika dia dibakar pasti menghasilkan tar. Apapun itu, nggak cuma rokok, teman-teman. Kalau teman-teman bakar daun, bakar tikus misal, pokoknya zat organik yang ada unsur O-nya di situ kalau dalam kimia, ya, itu akan menghasilkan tar. Dia itu cirinya tuh hitam. Kalau di rokok, tar itu dia adalah, kalau rokok dibuang airnya sama dibuang nikotinnya, maka sisanya itu tar. Dan tar ini dia nggak cuma ada satu, dia nggak cuma puluhan, ratusan. Tar ini ada banyak, ada ribuan. Yang sebagian besar tar ini menyebabkan kanker atau karsinogenik. Salah satu ketakutan perusahaan rokok ketika dia membakar zat organik dapat memunculkan dampak negatif dalam tubuh manusia adalah dia memasang filter di dalam rokoknya. Yang gabus itu loh, yang dia kalau dibuka habis rokok tuh ada hitam-hitamnya, yaitu tarnya. Tarnya itu disaring sama filternya. Ini adalah ketakutan mereka, di mana mereka sebenarnya tahu kalau tar ini sangat membahayakan, rokok sangat membahayakan tubuh manusia. Salah satu buktinya dia memasang filter di situ. Kalau dia nggak takut, nggak usah pakai filter. Rokok dilinting sendiri, habis itu langsung bakar, nggak usah pakai filter, Pak. Tar ini muncul pada saat rokok dibakar. Kalau rokok nggak dibakar, nggak akan muncul tar. Jadi rokok itu sebenarnya aman asal dia nggak dibakar aja, udah. Cuman kan nggak mungkin. Nah, tar ini akan berdampak apa dalam tubuh kita? Ada beberapa dampak yang sangat fatal, yang menimbulkan dampak akumulatif yang cukup merugikan dalam tubuh kita. Jadi tar itu akan menempel di trakea dan juga paru-paru, membuat paru-paru menjadi hitam. Kalau teman-teman pernah lihat ya video-video di mana paru-paru menghitam, itu salah satunya adalah penyebab dari tar itu sendiri. Akan menyebabkan bronkitis, akan menyebabkan emfisema atau PPOK dari kedua ini, akan menyebabkan peradangan, dan yang fatal juga di trakea kalian itu ada namanya rambut-rambut halus, teman-teman. Rambut-rambut halus ini dia akan mengusir virus, bakteri, kuman, ada juga debu yang masuk pada saat kalian menghirup, pada saat kalian di tempat tertentu, maka diselamatkan tempat yang kotor, maksudnya akan diselamatkan dari debu, virus segala macam, dari silia atau rambut-rambut halus yang ada di trakea. Cuman sayangnya seseorang yang mengkonsumsi rokok secara terus-menerus sampai dia bertahun-tahun, maka silia ini akan mati, dia akan rusak. Jadi trakea yang harusnya banyak rambut halus untuk menangkal kuman ini, dia akan nggak ada, akan kehilangan. Ini dampak buruk atau kerugian yang sangat-sangat nggak mau ada dalam tubuh kita, kan. Tar ini selain menyebabkan hitam dalam paru, dia juga menyebabkan kuning-kuning di mulut, di gigi lebih tepatnya. Jadi kalau teman-teman melihat banyak orang tua atau anak muda yang giginya tuh kuning, itu adalah efek dari tar. Mungkin cewek-cewek di sini kalau pengen nyari pasangan cowok, kalau pengen nggak ngerokok, lihat giginya, suruh meringis dia. Nggak seperti CO yang dia aman di level tertentu asal dia konsentrasi rendah. Tar ini sama sekali nggak boleh masuk dalam tubuh kita dalam level berapapun. Dan yang terakhir adalah cyanida. Cyanida ini gas ya, dia CN, gambar kimia, logo kimianya. Dan teman-teman tahu kan kopi cyanida, seberapa beracun kopi cyanida. Dan ternyata cyanida juga ada di rokok. Kenapa bisa ada? Jadi tembakau itu merupakan salah satu tanaman yang dia bisa menghirup atau menyerap nitrogen ya di dalam akar, di dalam pupuknya, dalam tanah, dan segala zat yang mengandung nitrogen apabila dia dibakar, dia akan bisa menghasilkan unsur CN atau cyanida ini. Dan cyanida ini sebenarnya bisa ditangkal, bisa dihilangkan di rokok-rokok tertentu. Jadi semakin mahal rokok, itu cyanidanya akan semakin sedikit atau bahkan tidak ada. Dan kalian tahu rokok-rokok yang kebanyakan orang Indonesia konsumsi kan, apalagi rokok bikin sendiri, apalagi rokok-rokok dengan harga murah, itu aku yakin banget banyak cyanidanya. Cyanida ini menyebabkan tubuh kita keracunan. Dia tidak bisa mentransport oksigen. Dia menghambat enzim sitokrom oksidase dalam rantai transport elektron. Jadi menghirup napas versi sel itu nggak bisa dilakukan. Selnya tuh mati karena nggak bisa napas, dia nggak dapat nutrisi juga. Karena efeknya yang begitu mengerikan, cyanida ini sama sekali nggak boleh dikonsentrasi berapapun masuk dalam tubuh kita. Dia bersifat mutatif atau mutagen, bikin mutasi di dalam gen maupun kromosom kalian,
gen ya, bukan kromosom. Terus juga dia karsinogenik, menimbulkan potensi teman-teman terkena kanker. Oke, kayak gitu aja teman-teman semuanya. Aku nggak bakal share satu demi satu zat-zat yang ada dalam rokok karena begitu banyak dan efeknya juga dari berbagai sumber yang sangat banyak sekali. Silakan teman-teman bisa cari. Tapi dibandingkan dengan dampak positif kayak menenangkan, menghilangkan pusing, stres segala macam, rokok jauh lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan, dan itu akan dirasakan kalau teman-teman mengkonsumsi atau menghirup dalam jangka waktu yang lama. Masih banyak lagi kayak misalnya benzena, kadmium, ada apa lagi aku lupa ya, kayak gitu yang dia bisa bikin, contohnya benzena bisa bikin AML, itu paling sering tuh leukemia, dan masih banyak lagi. Silakan teman-teman cari. Kayak gitu aja yang bisa aku share. Kesimpulannya adalah kita bisa belajar dari rokok, hal-hal kecil ternyata bisa merusak, bahkan mematikan kita kalau kita biarkan, kalau kita nggak peduli dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kayak gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Siap.